Om Swastiastu. Om Namastu Nama Sidang. Om Manubadra Ketuliwata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana yang saya hormati, beserta seluruh umat sedharma yang dimanapun kalian berada, yang saya kasihi. Rasa yang ayu bahagia saya haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waraha nugrahanya kita semua selalu diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ardana Pratnya Santosa, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Kampus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Menjadi Brahmacari yang Dharma. Saudaraku, manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Individu manusia melewati berbagai tahapan-tahapan usia yang dikenal sebagai siklus kehidupan. Dalam konteks agama Hindu, siklus kehidupan diorganisir berdasarkan tingkatan-tingkatan kehidupan yang harus dilewati sesuai dengan tahapannya yang disebut catur asrama. Istilah catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, di mana catur berarti 4 dan asrama merujuk pada tempat atau lapangan rohania. Catur asrama atau 4 asrama ini adalah konsep dalam kehidupan pribadi dengan spiritual dalam kebudayaan umat Hindu, terutama di India. Catur berarti 4, asrama berarti tempat peristirahatan atau tahap dalam hidup. Catur asrama mengacu pada 4 tahapan dalam kehidupan sesuai dalam tradisi Hindu. Keempat tahapan ini melibatkan siklus kehidupan dari masa ke masa, dari masa muda hingga masa tua, dan berfokus pada pengembangan diri, spiritual, dan sosial. Berikut adalah 4 asrama dalam catur asrama. Pertama, Brahmacari, asrama pelajar. Tahap ini adalah masa pendidikan dan pengembangan intelektual. Kita diharapkan untuk belajar, memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan sepanjang masa. Pelajarannya yang kedua, Girihasta, asrama rumah tangga. Setelah menyelesaikan pendidikan, kita memasuki tahap kehidupan rumah tangga. Nah, pada masa ini seseorang menikah, membentuk keluarga, dan memenuhi tanggung jawab sosial keluarga. Yang ketiga, Wanaprastha, asrama petapa. Setelah melewati fase rumah tangga dan memenuhi tanggung jawab, kita memasuki tahap tapa. Nah, pada masa ini seseorang menarik diri dari kehidupan duniawi, memulai memikirkan aspek spiritual
dan dapat melakukan pertapaan di hutan atau tempat sepi. Saudaraku, kembali lagi dengan catur asrama bagian pertama, yaitu Brahmacari. Sebagai seorang Brahmacari, seseorang diharapkan untuk mengikuti sejumlah aturan, prinsip, dan amalan spiritual dalam ajaran Hindu. Brahmacari adalah fase di mana seseorang fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan kontrol diri. Maka dari itu, saya mengajak kalian untuk fokus pada tahapan-tahapan dalam menjajang agar menjadi Brahmacari yang dharma. Dalam sloka Brahmacari menurut Lonta Laksamana, yaitu Brahmacari ngarannya sang sedat marga brayasa sang yang sastra wang sang waro ringtingka sang yang aksara sang mangkana karmanya sang Brahmacari ngarannya. Silaksana halaman ke-8. Artinya, Brahmacari hanya bagian orang yang menuntut ilmu, pengetahuan, dan mengetahui perilaku ilmu. Hukum aksara yang demikian itu disebut dengan Brahmacari. Sloka ini menjelaskan bahwa masa muda kita harus terus belajar dan berjuang mengisi diri dengan hal-hal baik dan bermartabat demi masa depan yang lebih baik, bukan malah berpoya-poya dan bersenang-senang, namun lalai akan tugas dan kewajiban sebagai Brahmacari yang belajar dan mengisi diri dengan hal-hal yang bermartabat, bermanfaat demi membangun hidup dan masa depan yang lebih cerah. Ada beberapa hal yang dilakukan agar menjadi Brahmacari yang dharma. Pertama, fokus pada pendidikan, studi sastra, dan pengembangan pengetahuan spiritual. Contohnya, rutin membaca teks-teks suci, memahami filsafat Hindu, dan mengikuti pelajaran dari guru spiritual. Yang kedua, mengendalikan nafsu duniawi dan menjalani kehidupan dengan etika dan moral yang tinggi. Contohnya, menjaga kemurnian pikiran dan tubuh, menghindari keinginan duniawi yang berlebihan, dan berlatih kebijaksanaan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, melakukan ritual keagamaan dan praktik meditasi untuk mengembangkan spiritual, seperti melakukan puja atau doa, meditasi harian, dan berpartisipasi dalam upaya keagamaan. Yang keempat, hidup dengan sederhana, menolak
kemewahan materi dan melayani masyarakat. Contoh, menjalankan kehidupan minimalis, berbagi pengetahuan dengan orang lain, dan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan tentunya. Yang kelima, menghormati dan patuh pada guru atau mentor spiritual, seperti mengikuti petunjuk guru dengan penuh keputuhan meminta bimbingan dan menjadi guru sebagai sumber inspirasi. Yang keenam, menumbuhkan dan mempraktikkan nilai-nilai etika dan moral, seperti berbicara dengan jujur, memiliki integritas dalam segala hal, dan memperlakukan semua orang dengan penuh hormat. Saudaraku, dari uraian yang saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa dalam Brahmacari tahap pertama Catur Asrama, individu diharapkan fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan kontrol diri. Untuk menjadi Brahmacari yang dharma, perlu menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai seperti fokus pada pendidikan, pengendalian nafsu, partisipasi dalam praktik keagamaan, hidup sederhana, melayani masyarakat, dan menghormati guru. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Brahmacari diharapkan mencapai pertumbuhan spiritual dan menuju tahap selanjutnya dalam perjalanan kehidupan berdasarkan ajaran Hindu. Baik, umat sedharma, itu saja dharma wacana yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.